Oke, sekalian nih sudah ingatkan, kalau misalnya di buku besar itu ada debit kredit dan debit kredit dua saldo, dua kolom. Debit kredit yang pertama itu transaksi yang ada di jurnal umum, jadi menyesuaikan transaksi ini. Itu kenapa debit kreditnya masih penuh, ada angkanya tergantung transaksi yang ada di buku besar, di jurnal umum. Nah, tapi untuk saldo akhir ini sama dengan saldo normal. Artinya apa? Ketika akun tersebut bertambah. Nah, kas ketika bertambah ada di debit karena kas masuk ke harta lancar. Nah, sehingga di saldo akhirnya pasti debit semua. Nah, kalau kalian cek di utang misalnya, utang gedung tanggal 15 di kredit, kemudian 9.000, kemudian kalian beli perlengkapan lagi tapi dengan cara utang. Akhirnya di kredit lagi 1.500.000. Nah, sehingga saldo akhirnya adalah 10.500.000 karena kredit sama kredit akhirnya harus dijumlahkan. Nah, kenapa di saldo akhirnya itu utang tetap di kredit? Ya, karena utang saldo normalnya ketika bertambah akan di kredit. Di sini. Nah, lain halnya ketika kalian misalnya ini 9.000 kemudian utangnya misalnya berkurang, kalian membayar utang 1.500.000 di sini. Nah, ingat kemarin kalau misalnya ada minus, seharusnya itu pakai tanda kurung. Tapi karena ini kita di Excel, biasanya otomatis jadi minus. Nah, kan? Nah, ketika ini minus, ketika di debit utang berkurang, nah, karena kolomnya itu berbeda dari kredit ke debit, sehingga akan berkurang. Saldonya jadi berapa di sini? 9 juta dikurangi 1.500.000, jadi akhirnya saldonya utang adalah 7.500.000. Gitu ya. Oke. Bentar, ini sudah balas lilit dulu ya. Nah, selanjutnya adalah di akun pendapatan. Pendapatan kemarin sudah belum ya? Oke, udah. Berarti tinggal beban ya. Tinggal beban perlengkapan sama Privo yang belum kita bukukan. Nah, sekarang kita cari beban perlengkapan. Ada transaksi nomor berapa beban perlengkapan? Atau di tanggal berapa? 30 sama 23. Tanggal 30. Oke, tanggal 23 ini bunyinya perlengkapan atau beban perlengkapan ya? Oh, perlengkapan aja. Perlengkapan aja. Berarti yang ada tulisannya beban perlengkapan? Berarti 30. 30 aja. 30. Oke, pintar. Nah, sehingga yang menyebabkan beban perlengkapan bertambah terjadi apa sih, Bel? Lawannya? Kalau beban perlengkapan kenapa ada beban perlengkapan? Karena ngapain? Soalnya beban perlengkapannya itu sama di apa namanya itu satu jadi kenapa beban perlengkapannya? beban perlengkapannya 1 juta itu harus apa namanya sih yang di sisi kredit ada apa, Bel? Coba kamu lihat yang di sisi kredit. Kreditnya ada perlengkapan yang oke. Sehingga yang ditulis di sini yang menyebabkan, ingat kolom keterangan itu adalah yang menyebabkan transaksi. Nah, sehingga di tanggal 30 apa yang terjadi? Oh, ternyata beban perlengkapannya bertambah karena terjadi pembelian perlengkapan, pemakaian perlengkapan. Nah, sehingga di sini bisa ditulis pembelian perlengkapan. Semisal kalian panjangan kayak gini, kalian bisa langsung tulis perlengkapan aja. Itu juga oke. Nah, sekarang bebannya bertambah berapa di situ? Di situ warna 1 juta. 1 juta, oke.
Coba kasih lagi. Nah, 1 juta nih. Oke, 1 juta. Kita tulis dulu. Kemudian, untuk di kolom saldo, nah, karena beban, saldo normalnya ketika bertambah ada di debit, sehingga saldo akhirnya pasti ada di debit juga. Nah, sekarang price, prefer. Nah, kita cari prefer dari tanggal berapa? Gede tanggal berapa? Coba Mas Yuda mau dengar suaranya gede tuh. Halo gede? Nggak ada? Oke, coba Grace. Grace? Halo Grace? Ada Grace nggak ini? Iya, ada. Oke, ada. Grace coba yang prefer, kolom prefer. Di kolom prefer, berapa itu tanggal berapa adanya? Yang kata-kata ada kata prefernya. 30. Tanggal 30, oke pinter. Nah, sekarang, ini tanggal 30, biar nggak lupa tulis dulu. Yang menyebabkan price bertambah, apa tuh? Kas. Kasnya berkurang, price-nya bertambah. Sehingga di sini ada penulisan kas. Atau kalian juga bisa menulis Ali mengambil uang pribadi. Nah, ini juga bisa lebih lengkap. Tapi kalau misalnya kepanjangan, cukup kalian tulis lawannya aja di jurnal umum. Langsung kalian tuliskan. Nah, prefer di situ berapa itu? 1 juta. Oke, kita tulis 1 juta. Nah, sehingga saldonya karena prefer di debit, saldo akhirnya ketika bertambah juga di debit 1 juta. Ini kayak gini. Nah, jangan lupa untuk menulis buku besar. Ini kan kemarin kita belum kasih nomor semua ya. Di beban perlengkapan kita belum kasih. Nah, terus kita kasih nih misalnya 502 kayak gini. Kemudian prefer, nah price itu dianggap sebagai beban, tapi nomor akunnya berbeda, biasanya itu 512 atau kalian bisa menggunakan angka depannya adalah 601 untuk prefer. Itu juga bisa. Dasarnya kenapa sih kok prefer dianggap sebagai beban? Ya karena kan kamu ngambil uang perusahaan. Nah, kalau itu kejadiannya terus-menerus berarti perusahaan pasti punya beban kan? Karena akan mengurangi modalnya kalian, akan mengurangi modal perusahaannya. Tuh, nah ini yang soal buku besar. Jadi diingat-ingat, poinnya di buku besar adalah keterangan kolomnya. Keterangan itu diisi yang menyebabkan akun tersebut terjadi transaksi. Nah, kalau misalnya kas, kalian bisa tulis lawannya kas. Nah, yang menyebabkan kas bertambah apa aja, yang menyebabkan kas berkurang apa aja gitu. Jadi ini lawannya. Kalau misalnya kalian bingung kira-kira diisi apa ya, nah kalian bisa cek aja langsung di jurnal umum. Misalnya di kas, oh tanggal 1 ada kata-kata kas nih. Berarti yang menyebabkan kas, ngapain ini? Kasnya bertambah karena di debit. Oh modal Ali. Nah sehingga di sini langsung kalian tulis modal Ali. Itu juga bisa. Atau misalnya kalian mau pakai bahasa Indonesianya yang nggak bahasa akuntansi banget, kalian bisa tulis setoran modal atau setoran pemilik, itu juga boleh. Tapi biasanya untuk mempermudahkan kalian belajar, biasanya Miss Lydia menyarankan untuk menulis kolom keterangan itu adalah lawannya yang ada di jurnal umum, lawannya yang ditulis, lawannya akunnya. Misalnya ini piutang, berarti yang menyebabkan piutang di sini apa? Kita cari piutang. Oh ini tanggal 20. Oh ada piutang karena tanah, karena beli tanah. Tanah termasuk aset tetap berwujud atau harta tetap berwujud. Terus kemarin Audrey kayaknya ya sempat chat Miss Lydia, bentar coba Miss Lydia cek. Nah, ini kemarin pertanyaan dari Audrey. Cara nentuin kolom beban gimana ya? Apakah harus kayak misalnya harta? Kalau harta kan harus urut ya dari harta lancar, harta tetap berwujud, harta tidak berwujud. Nah, sekarang untuk yang beban. Nah, untuk beban kalian bisa acak atau dalam artian nggak harus urut beban gaji, beban perlengkapan nggak, yang kalian lihat dulu aja di sini duluan mana yang ada kata-kata beban, misalnya beban gaji sama beban perlengkapan, oh beban gaji dulu transaksinya, berarti kalian buat beban gaji dulu. Nah berbeda dengan harta, kenapa sih harta itu harus berurutan, mulai dari harta lancar, kemudian baru harta tetap berwujud, dan harta tetap tidak berwujud.
Nah, karena pembagian harta itu memang ada 3, sehingga harus diurutkan dari harta yang paling lancar. Nah, harta tetap berwujud kemarin apa? Ya, kayak tanah, kemudian peralatan, mobil, gedung yang memang itu hartanya bisa kalian pegang atau nilai nominalnya sama dengan nilai realnya, nilai manfaatnya itu sama. Nah, sedangkan harta tetap tidak berwujud biasanya berhubungan dengan surat-surat berharga. Terus kemudian ada, oh ya, Audrey kemarin juga sempat tanya, kalau misalnya ini kan akun beban itu banyak ya, kenapa harus disendiri-sendirikan sih? Ini kan ada beban gaji, beban perlengkapan, nah seumpama nanti ada beban listrik, telepon, air juga harus disendirikan. Nah itu kenapa sih? Nah jadi sebenarnya kemarin waktu semester 1 kita itu sempat bahas ini sedikit ya. Nah ini kebetulan Audrey juga masih ingat, makasih banyak ya Audrey ya. Jadi di semester 1 kita coba bebannya dijadiin satu dulu. Karena kami sudah hanya mau memperkenalkan kalian gini ya cara membuat buku besar. Nah tapi di semester 2 ini kita harus benar-benar praktik yang sesungguhnya dilakukan oleh para accounting atau kalian yang bekerja sebagai accounting akuntan perusahaan itu bagaimana sih? Jadi harus sendiri-sendiri. Tujuannya buat apa? Biar tahu. Oh ternyata kalau gaji itu bukannya segini. Ini kebetulan aja 1 bulan masih ada 1 transaksi. Bayangkan ketika perusahaan tersebut itu perusahaan yang besar, ya kan? Ketika perusahaan tersebut perusahaan yang besar, bagaimana nanti ketika misalnya transaksinya itu digabung jadi satu? Sama aja dong, kita nggak menyendirikan akun. Padahal tujuannya buku besar itu akunnya dibuat sendiri-sendiri untuk memudahkan pengecekan dalam transaksi akuntansi. Gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang tanyakan nggak buku besar sebelum kita lanjutkan neraca saldo? Prive itu kenapa nomor akunnya 6? Maksudnya kenapa nomor akunnya sendiri ya, Miss? Prive kenapa nomor akunnya sendiri? Oke, Prive itu dianggap sebagai beban perusahaan, tapi dalam 5 akun dasar di akuntansi, ada kata-kata Prive nggak yang kemarin itu diajari? Nggak ada kan? Nah, sehingga meskipun dianggap sebagai beban, Prive itu sifatnya berdiri sendiri. Jadi banyak perusahaan yang memberikan kode akun berbeda untuk memudahkan pengecekan di transaksi akuntansi. Tapi ada juga perusahaan yang tetap memakai angka 5. Cuman di belakangnya ini biasanya berbeda dengan beban. Misalnya kalau beban itu kalian pakai 0 belakangnya, nah Privo pakai angka 1, jadi 511 atau 510 bilang apa. Nah ini tergantung perusahaannya, jadi mesti dia nggak mempermasalahkan untuk Privo nanti kalian pakai angka 5 atau pakai angka 6. Misal kalian pakai angka 6, terserah nomor kedua, nomor ketiga nggak akan mesti dia cek. Tapi ketika kalian memakai nomor 5, misalnya 5, nah, ketika kalian menggunakan 503 misalnya, nah ini mungkin akan diberikan pembenaran atau misalnya akan cek pengerjaan kalian. Nah, kalau 503 berarti itu sebagai beban, real beban, bukan dianggap saja, tapi memang sebagai. Nah, padahal kalau di aturan akuntansi, Privo itu dianggap sebagai beban, tapi dia sifatnya berdiri sendiri. Jadi paling aman kalian pakai akar nama jabir perusahaan. Gitu ya. Ada yang tanyakan lagi nggak? Ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, mesti sudah lanjut ya. Untuk yang telat-telat, semoga besok nggak telat-telat ya, karena ini motong waktu banyak banget loh. Sayang nanti kalian, apalagi ini akuntansi harus benar-benar ini diperhatikan, karena kita praktik terus, ada praktik selalu ada praktik kayak gitu. Oke, untuk lanang terutama ini catatannya Miss Lydia juga beberapa kali lanang agak telat masuk. Ini karena koneksi ya. Harapannya Miss Lydia selain kalau kalian kendalanya koneksi, datangnya on time ya biar nggak terlambat. Karena pakai gini kan yang rugi kalian sendiri nanti. Sudah? Kalau nggak ada yang ditanyakan, Miss Lydia bisa lanjut. Lanjut ya. Nah, sekarang kita beralih ke neraca saldo. Oke. Kita beralih ke kolom neraca saldo. Kita dulu artinya.
Tutup dulu. Nah, sekarang kita ke neraca saldo. Neraca saldo fungsinya adalah untuk memosting hasil akhir yang ada di buku besar kalian. Ya, untuk memostingnya ada di sini. Kalian tulis di neraca saldo. Nah, yang kalian tulis di neraca saldo adalah di kolom terakhirnya saldonya itu berapa. Misalnya kita beralih ke sini ya. Nah, ini yang kalian tulis yang di akhir, kolom akhir itu yang kalian tulis. Nanti tujuannya neraca saldo itu untuk apa sih? Untuk mengecek apakah transaksi kalian di buku besar sudah benar ataukah ada yang masih belum tercatat. Itu ya. Oke, kita coba masuk ke sini. Berarti ini kas dulu. Kas. Nah, kasnya tadi di buku besar sejumlah 18.500 di debit. Terus di sini. Oke, kemudian setelah kas ada transaksi piutangnya di situ 2 juta, dan kita tulis 2 juta. Kalian tinggal memposting aja, makanya kalau misalnya neraca saldo buku besarnya salah, nanti neraca saldo juga salah. Kemudian setelah piutang ada perlengkapan. Perlengkapannya sisanya tinggal 500.000, berarti kalian tulis di sini. Setelah perlengkapan ada tanah sisanya 6.000. Setelah tanah ada gedung 14.000. Ini ada 14.000. Kemudian setelah gedung ada utangnya sisa 10.500.000. Nah ini utang saldo akhirnya di buku besar adalah di kredit, nah sehingga kita masukkannya di kredit 10.500.000. Terus habis itu setelah utang nanti ada modal alih, ya kan? Nah modal alihnya di situ kasnya berapa di kredit kan? Modal alih kalian tulis, terus itu di kredit kan? Di kreditnya 30 juta. Nah ini kalian tulis. Nah setelah itu 401 kalian cek yang di pendapatan. Pendapatannya berapa itu? Di kredit 3 juta. Pendapatan 3 juta. Jadi yang ada di neraca saldo itu kalian menyesuaikan yang ada di buku besar ya. Terus habis itu beban gaji kalian tulis. Beban gaji 500. Terus habis itu beban perlengkapan 502. 502 beban perlengkapan. Di sini ada juga kalian tulis di debit juga. Dan terus yang terakhir ada privo-nya 1 juta. Nah, ini. Nah, kalau udah baru nanti kalian jumlahkan semuanya. Seumpama itu imbang, nah berarti sudah benar gitu.
Kalau misalnya ada selisih, berarti nanti kita harus ngecek yang ada di buku besar. Nah, kalau yang pakai Excel, rumusnya kayak gini. Jadi sama dengan sum, SUM, terus kemudian kalian buka kurung, langsung drag kolom, tutup kurung. Nah, ini hasilnya imbang. Saldo akhirnya 43.500, yang debit, yang kreditnya juga 43.500. Kalau udah imbang, berarti pengerjaan kalian benar, yang neraca saldo. Itu ya, untuk yang buku besar sama neraca saldo. Jadi, minggu depan, ini nanti minggu dasar juga di DPR, minggu depan mungkin kalian akan mengulang lagi buku besar sama neraca saldo buat memperlancar pengerjaan kalian. Nanti sama Jawa ya kalian. Oke, karena waktunya mau habis, sudah sampai sini dulu, ada yang tanyakan ya? Jangan lupa, jangan sampai telat lagi ya minggu depan. Ya, Miss. Aku nggak ada pertanyaan hari ini, Miss. Oke, Veldo nggak ada pertanyaan. Abel? Ada, Miss. Abel belum? Gede, Timo? Belum ada juga. Halo. Oke. Arjun, Audrey. Ini Marcel connecting to audio dari tadi, kayaknya sinyalnya Marcel ya. Albert. Ada yang pertanyaan, nanti bisa juga chat ke media kayak Audrey biasanya, nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ada pertanyaan bisa diakhiri ya. Ini media.